Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi, STS diskusi dan rekomendasi di bulan November, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November, tapi teman-teman bisa langsung join sekarang. Nah, kalau teman-teman join sekarang saat video ini ditayangkan, teman-teman akan langsung dapat bonus ya, perkiraan dividen saham bursa 2025 ada 287 ya udah kita update, teman-teman langsung download aja. Saya langsung undang teman-teman langsung download sekarang juga setelah teman-teman itu join. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Ya, kita intip STS yang masih jalan saat ini. Nah, kita ada menu Rekom Swing dan Rekom UDT ya guys ya. Untuk kemarin di tanggal 17 nih, karena video ini diambil tanggal 18. Nah, teman-teman lihat nih, MNCN kemarin TP Swing 1, energi cuan lumayan guys. AIMS cuan lumayan juga. Dan ada di sini ada gula ya, ada Sido, film, BRPT, di sini ada cuan lagi bank ya, LPPF, Nice dan lain-lain guys ya. Kemarin kita cuan itu sekitaran 14 saham. Nah, langsung chat saya aja ya, jangan lama-lama atau lihat video di atas untuk mengetahui secara detail guys ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Mas Bro, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas saham Hexa. Ini adalah permintaan dari temen di YouTube. Nah, komen, "Bang, bahas saham Hexa dong." Nah, kita akan bahas di sini teman-teman, dan kalau teman-teman sahamnya pengen dibahas dan menarik, nah kita akan angkat di YouTube ini. Dan tentu aja kita akan hitung nanti berapa kira-kira harga wajar dari Hexa dan target Hexa ke depannya, teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu nih, Hexa ini adalah perusahaan apa ya. Jadi kalau sebelum teman-teman itu beli sebuah saham, teman-teman tuh harus tahu dulu minimal gitu ya. Minimal perusahaan ini tuh produksinya apa atau produknya tuh apa. Nah, Hexa ini adalah distributor apa namanya, alat-alat berat ya. Doser, bego, segala namanya tuh bego kalau di sini ya. Eskavator lah kalau bahasa Indonesianya ya. Di sini mereknya Hitachi. John Deere dan Krupp. Nah, kalau teman-teman apa namanya tahu nih merek Komatsu. Nah, kalau merek Komatsu itu dari UNTR. Jadi Hexa sama UNTR tuh sebenarnya apa namanya, dia itu kompetitor guys. Kalau UNTR tuh merek Komatsu, kalau Hexa tuh mereknya Hitachi. Nah, ini alat berat guys ya, doser, eskavator, terus macam-macam lah ya, kendaraan-kendaraan gede untuk proyek itu guys. Nah, Hexa ini adalah salah satu perusahaan yang membagikan dividen cukup besar yieldnya guys, ya di atas 10% guys. Nah, untuk ini kan baru belum lama ini kan bagi dividen, yaitu 714 rupiah. Nah, ini dividen yieldnya sekitaran 12%. Nah, ini menarik teman-teman, untuk si Hexa ini memang yaitu selalu bagi dividen yang lumayan jumbo. Tapi teman-teman harus tahu ya, sini kita lihat ya, teman-teman harus tahu Hexa ini guys ya, belum rilis laporan keuangan kuartal 2 sampai sekarang teman-teman. Di sini kalau kita lihat ya, Hexa itu terakhir itu baru ngelaporin kuartal 1, padahal sekarang itu udah bulan Oktober loh. Oktober itu udah kuartal 4. Jadi ini telat banget laporan keuangan dari Hexa ini, dan saya nggak tahu penyebabnya kenapa ya bisa seperti ini, dan kenapa belum dikasih notasi sama Bursa Efek. Harusnya sih kalau udah telat kayak gini udah dikasih notasi ya, belum rilis laporan keuangan terbaru gitu, merah-merah di sini. Tapi ini belum ada guys dari Bursa Efek ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini Hexa ya, kuartal 1 2023 itu IPS-nya adalah 253. Dan sekarang nih kuartal 1 2024 tuh IPS-nya hanya 111. Turun separuh guys. Turun separuh. Dan kalau seperti ini ya, kemungkinan kedepannya juga dia akan turun. Gitu guys. Jadi istilahnya nanti, ya, dividen tahun depan, itu mungkin cuma separuh ya dari dividen tahun ini. Nah, itu teman-teman harus tahu dulu. Sebelum teman-teman itu memutuskan untuk, oh gue mau hold nih Hexa, atau mau buy nih Hexa. Nah, lihat ini dulu. Karena kalau saham yang dia itu yang diandalkan dividen. Hexa ini adalah saham yang diandalkan dividen loh. Jadi orang-orang yang beli saham Hexa itu udah pasti dia ngarepin dividen gede. Pasti kan? Kayak gitu guys. Nah, kalau misalnya labanya turun, dividennya turun, otomatis ya banyak orang yang ya mungkin sebagiannya itu nggak akan nyimpen atau beli saham ini lagi. Dan kemungkinan guys, kalau misalnya kuartal 2-nya nih jeblok, Hexa ini bakal turun lumayan dalam. Karena persepsi di para investor ya, di otak para investor itu Hexa itu bagi dividen yield itu 10% lebih.
Nah, gimana kalau turun separuh? Nah, kita lihat teman-teman ya di sini ya. Ini udah kita rangkum. Apa namanya? Dividennya. Jadi bagi teman-teman yang pengen dapat rangkuman perkiraan saham yang bagi dividen tahun 2025, teman-teman bisa langsung chat saya aja untuk join STS rekomendasi ya. Nanti teman-teman langsung download aja di situ, teman-teman. Kita lihat di sini, teman-teman. Hexa. Ini hexanya di sini. Lihat ya hexa. Di hexa ya di sini, teman-teman. Nah, itu dividen tahun depan. Tapi ini baru rilis laporan keuangan kuartal 1 ya. Masih ada banyak waktu gitu ya, yang kuartal 2-nya belum muncul. Tapi kalau kita lihat IPS di kuartal 1-nya turun separuh, dividen yield tahun depan itu cuma 5%-an. 5-6%. Separuhnya, guys. Separuhnya ya. Jadi ya, teman-teman, pikirkan lagi lah. Gitu guys ya, untuk si Hexa ini ya. Kalau misalnya kuartal 2-nya nggak naik 4 kali lipat, nah berarti dividennya fix nih, tahun depan separuh doang dari dividen sekarang. Ya, kayak gitu guys. Cuman 400-an berapa tadi ya. 400 nih dividennya ya guys, 300-an, 312. Kalaupun 400 itu juga turun lumayan dalam. Nah, coba kita hitung guys ya, berapa harga wajar dari Hexa. Nah, biar kita tuh tahu nih, apakah Hexa ini udah di atas harga wajar atau di bawah harga wajar. Nah, kita hitung dulu teman-teman ya. Kita akan masukin datanya dulu, nanti kita skip. Datanya udah kita masukin dan ternyata segini nih harga wajar dari Hexa. Kita buka teman-teman. Oh, ternyata harga wajar dari Hexa itu di 7.000 guys. Ya, di 7.000. Ya, wow, luar biasa ya. Saya kira ini udah mahal, ternyata masih di bawah harga wajar, teman-teman. Ternyata harga wajarnya di sini. Oke, guys, harga wajarnya ya. Jadi sempat nyentuh ke harga wajar ya waktu di sini, teman-teman. Di 3 Oktober, terus di sini ya 13 September ya. Sempat nyentuh harga wajar di situ, teman-teman, di 7.000. Ternyata ini masih di bawah harga wajar ya, si Hexa. Tapi ya mungkin bisa naik. Kita tinggal nunggu aja kalau seperti ini teman-teman. Karena memang Hexa ini yang diandalkan adalah dividen. Nah, teman-teman harus fokus ke labanya. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman udah terlanjur ngambil dividen, misalnya teman-teman punya AVG 6.000-an nih, ya kan? Ntar dulu, jangan telepon dulu. Misalnya teman-teman punya AVG 6.000-an nih di sini, teman-teman. 6.000-an, terus naik misalnya, kan dapat dividen toh, XDET gitu, dapat dividen di sini, dan sekarang floating loss tentunya. Nah, teman-teman berarti udah dapat dividen di tahun ini 12% ya gitu guys. Kalau misalnya teman-teman pengen nahan saham ini, teman-teman harus lihat laporan keuangan kuartal 2-nya dulu. Saya juga belum bisa mastiin nih guys, arahnya mau kemana. Tapi kalau misalnya guys ya, kalau misalnya kuartal 2-nya nanti Hexa ini itu jelek, lebih jelek daripada tahun lalu, atau mungkin sejelek kuartal 1, teman-teman mending keluar dulu. Buru-buru keluar aja untuk si Hexa ini. Karena udah bisa dipastikan kalau kuartal 2-nya jelek, ya bisa dipastikan dividen tahun depan tuh akan sedikit. Ya, kalau kita ngaca ke kuartal 1, itu dividennya cuma separuh. Separuhnya di dividen ini tahun depan tuh separuhnya dividen sekarang ini. Nah, kalau seperti itu, ini kita ngaca ke saham Sido dulu. Ini guys ya. Nah, Hexa ini mirip-mirip Sido ya, yang diandelin cuma dividen doang. Ya, untuk Sido, Hexa dan Sido itu sama. Itu saham yang diandelin oleh investor itu dividennya. Nah, saat Sido itu di 2023 tuh labanya turun terus. Nah, sahamnya turun terus. Nah, mulai di sini mantul karena labanya naik, dia mulai naik. Kayak gitu, guys. Nah, jadi saran saya kayak gitu, guys. Ya, untuk si Hexa, pantau terus laporan keuangan kuartal 2 nih karena ini telat. Dan kalau telat sih kemungkinan mungkin aja malah turun, guys. Nah, kalau misalnya malah minus, lebih parah lagi. Ini bakal bisa drop untuk Hexa. Teman. Dipantau aja ya, jangan, kalau yang belum buy mendingan wait and see. Kalau yang belum buy si Hexa ini mendingan wait and see sampai kuartal 2-nya muncul. Kalau bagus, ikut cicil. Kalau toh jelek, tunggu di bawah banget. Kayak gitu, guys. Nah, kalau udah terlanjur buy, ya pantau juga kuartal 2-nya. Kalau jelek, mendingan keluar dulu. Takutnya pengalaman kayak Sido, guys. Dari 1.000 ke paruh turunnya sampai 500 ke bawah. Itu guys ya, Sido ini, guys.
Takutnya turun separuh nih Sido nih guys ya. Dari 1000 ya sampai ke 500 dan turun 50%. Berarti Hexa bisa berpotensi ke 3000. Kalau labanya kuartal 2-nya nih drop, teman-teman. Ini teman. Hati-hati. Ya. Oke Mas Bro, mungkin itu aja Mas. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.